Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Oscar, Ketua Forum IKN Jawa Timur, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Forum IKN Kabupaten Kota dan juga jajarannya, jajaran pengurus Forum IKN Kabupaten Kota. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan tentang program halal tahun 2022. Dan kami juga ucapkan terima kasih para anggota yang sudah ikut dalam bagian program halal di 2021, dan namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan di tahun 2021, di antaranya keterbatasan kuota program pemerintah untuk para pelaku industri. Kedua, mepetnya waktu yang diberikan sehingga banyak para pelaku industri yang masih belum menyelesaikan perbaikan data, dan insya Allah keterlambatan itu bisa kita penuhi di tahun 2022 dengan program Save the Clear yang diberikan oleh pemerintah BPJPH dalam hal ini, di mana Forum IKN Jawa Timur bisa memberikan akses kepada para pelaku industri untuk mendapatkan fasilitas gratis sertifikasi halal dalam program Save the Clear, di mana program Save the Clear ini adalah diperuntukkan bagi para pelaku industri yang memenuhi kriteria produk yang tidak berisiko tinggi, yaitu tidak dalam bentuk produk-produk atau bahan baku dalam hal penyembelihan halal, yaitu berbentuk bahan baku hewani atau hal-hal atau produk yang sulit untuk ditelusuri kehalalannya, yaitu dari bahan-bahan baku import atau bahan baku yang tidak bisa dijelaskan secara detail apakah produk tambahan atau bahan pencampur itu mengandung halal. Di mana program Save the Clear sendiri adalah satu program yang diberikan pada pelaku industri untuk memudahkan pelaksanaannya, ya. Sedangkan di kegiatan program ini ada dua program yang perlu kami sampaikan. Itu adalah program Sehati, yaitu program yang diberikan untuk produk-produk berat yang berisiko tinggi, yaitu seperti hewani tadi. Namun untuk biaya administrasi atau pengurusan secara mandiri itu adalah mencapai Rp3.200.000. Nanti akan melalui jalur LPPOM MUI Jawa Timur. Dan Save the Clear, bila mana para pelaku usaha atau pelaku industri mengikuti secara mandiri, itu biayanya adalah kurang lebih Rp600.000. Nah, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan Save the Clear bagi pelaku industri mikro dan kecil, yaitu salah satunya adalah pemberkasan, ya. Berkasnya cukup mudah, cukup satu file saja untuk dalam bentuk PDF. Namun mungkin di sini akan kami jelaskan beberapa hal terkait dengan pengisian data, yaitu salah satu pada halaman pertama di manual sistem jaminan itu perlu adanya penulisan tanggal, penulisan pemilik usahanya, serta nama penyelia halal dan pimpinan perusahaan. Namun bila pimpinan perusahaannya muslim, bisa juga menjadi ketua penyelia halal. Namun bila pimpinan perusahaannya non-muslim, wajib penanggung jawab atau penyelia halal wajib beragama muslim. Nah, di mana setiap ada kalimat tanda tangan itu untuk pimpinan perusahaan wajib ada stempel. Di halaman kedua itu atau bab pendahuluan itu untuk mengisi data, ya. Jadi pelaku industri cukup bisa melakukan penyelidikan dengan satu orang saja, baik itu pimpinan perusahaan sekaligus juga penyelia halal, untuk mengisi data semua. Di halaman 3 itu ada kebijakan halal, ya, itu di mana nama usahanya disebut, terus nama di bawahnya itu nama kota, tanggal, bulan dan tahun, pimpinan perusahaan, stempel, ya, dan tanda tangan. Untuk di halaman keempat itu ada bab kedua itu ada tanggung jawab, itu disebut nama usahanya apa. Terus bab ketiga titik-titik juga pembinaan sumber daya manusia itu nama usahanya apa. Yang halaman 6 itu juga ada C, ya, titik-titik juga itu dibutuhkan nama usahanya apa untuk berkomitmen, ya. Halaman 5 juga ada setelah B bahan, satu titik-titik itu disebut nama usahanya apa. Terus di dua halaman
di halaman bawahnya lagi ada titik-titik, itu nama usahanya juga disebut apa, untuk wajib melaporkan kepada BPJPH. Nah, halaman 7 tidak perlu ada pengisian. Di halaman 8 di D produk titik-titik itu nama usahanya juga untuk diisi ya. Nah, halaman 9E itu juga ada titik-titik, nama usahanya apa untuk berkomitmen. Terus di bawahnya harus menyebutkan nama kota, tanggal, bulan, tahun, pimpinan perusahaan ya tadi, dan stempelnya. Nah, di halaman A pengertian halal, penerapan SCPH ini ya, ini nanti bisa juga di print dalam bentuk form A3, ditempelkan di perusahaan. Tadi ada kebijakan halal, ada pengertian tentang halal, ada praktek penerapan SCPH, itu juga ditempelkan dalam bentuk print kertas, ditempelkan di ruang produksi untuk meyakinkan bahwa poster ini dipahami tentang ketentuan daripada halal. Nah, di halaman 11 itu lampiran kedua ada kalimat surat keputusan penetapan penanggung jawab. Nah, itu nomornya perlu diisi. Nah, nanti nomornya berapa, garis miring, kode perusahaan, garis miring, bulan, berbentuk Romawi, terus tahun 2022. Nah, nanti di bawahnya penyelesaian halal wajib muslim. Bisa satu penyelesaian halal, bisa dua. Ya, terus nanti kalau tidak punya nomor KTP-nya ditulis, nomor sertifikat pelatihan. Kalau tidak ada cukup tidak ada, dikosongin. Nah, di bawah ada nama kota, tanggal dan bulan, serta pimpinan perusahaan dan stempel ya. Jadi ini perlu diisi mulai per tanggal ini. Yang kedua, lampiran keempat itu ada daftar bahan. Jadi bahan-bahan yang akan diproduksi itu disebutin semua. Contoh, kita keripik pisang, membutuhkan minyak goreng, membutuhkan gula, itu ditulis semua. Produsennya siapa? Oh, produsennya Wilmar. Oh, gulaku produsennya siapa? Nah, nanti kalau ada nomor sertifikat halalnya ditulis, kalau nggak ada dikosongin. Kalau masa berlakunya ada, ditulis, kalau nggak ada juga dikosongin. Nah, itu ditetapkan di kota mana, tanggal, bulan, dan tahun, pemilik usaha, tanda tangan, dan stempel. Penyelia halal juga ditulis dan tanda tangan tanpa stempel ya. Jadi pemilik usaha juga bisa jadi penyelia halal, tapi kalau non muslim tidak bisa untuk menjadi penyelia halal. Yang halaman 17 itu ada nama bahan yang digunakan pada setiap produk, itu nama bahannya disebutin tadi. Jadi kalau punya 5 produk seperti keripik pisang, keripik nangka, itu ditulis di kolom keripik pisang, keripik nangka, keripik apa, yang posisi di atas ya, di posisi atas yang seperti ini ya. Jadi kalau dilihat di sini keripik pisang, keripik nangka ditulis sini. Nah, nanti nama bahan-bahannya ditulis di sini ya. Nah, nanti kalau mama di sini keripik pisang diconteng, oh keripik nangka contengnya di sini, oh minyak sama-sama menggunakan minyak goreng, sama-sama menggunakan gula ya, itu adalah pencontengan daripada itu semua. Nah, yang kedua di halaman lampiran kelima ya, itu di halaman 18 ya. Di halaman 18 itu ada bukti catatan pembelian bahan. Jadi kalau pembelian ditetapkan pada tanggal ini, pembelian bahannya mundur 10 hari sebelumnya. Data-data itu disimpan, ditulis beli minyak goreng, beli tepung, beli gula, itu semuanya ditulis, dan nanti jumlah uangnya berapa, waktu pembeliannya kapan, dan penanggung jawabnya siapa, itu tanda tangan. Ditetapkan di kota mana, tanggal, bulan, dan serta pemilik usahanya ditulis dan tanda tangan, serta stempel. Penyelih halalnya juga tanda tangan. Setiap ada kalimat pemilik usaha wajib di stempel. Nah, pada form halaman 19 lampiran 6 form pemeriksaan bahan itu cukup ditetapkan di mana, pemilik usahanya siapa, nama usahanya, pemilik usahanya siapa ya, pemilik usahanya siapa, nanti ditandatangani stempel ya. Terus penyelih halal juga gitu, ditandatangani dan di stempel ya. Penyelih halal tidak usah stempel ya. Nah, di halaman lampiran 7 itu cukup dikosongin saja, tidak apa-apa. Tapi kalau mau silakan diisi ya. Tapi kalau kurang memahami, nunggu pendamping halal untuk yang bertanya. Nah, inilah sekilas yang bisa saya sampaikan, bahwa dari semua hal itu perlu ada pendataan untuk meng-cross check antara isi dan materi dari SCPH itu. Harapan saya
para anggota Forum UKM Jawa Timur yang aktif ataupun yang ikut dalam program Halal 2022 untuk membaca dengan seksama. Bila mana ada titik-titik itu tolong diisi, jangan cepat-cepat ya, harus diteliti. Nah, sehingga nanti penguploadan datanya bisa akurat dan bisa sesuai dengan dukungan untuk mengikuti program pendamping. Nah, untuk uploadnya di PDF itu cuma ada 3. Satu adalah di forum sendiri ada form namanya pengisian data, di mana meng-cross check antara isi SJPH dengan nomor NIB dan KTP itu tercantum. Yang kedua, SJPH-nya sendiri juga berbentuk PDF seperti tadi, jadi ada 2 PDF. Nah, sedangkan yang ketiga itu cukup KTP berbentuk JPEG, namun KTP-nya harus berwarna dan jelas, fotonya tidak kabur, sehingga nanti pada penjelasan setelah 3 file itu lengkap dikirim ke grup masing-masing, jangan terpisah, sehingga memudahkan kami untuk mengupload. Mungkin itu aja sedikit penjelasan dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.